Selamat pagi anak-anak. Bagaimana kabar kalian? Sehat, baik, luar biasa. Untuk hari ini kita akan belajar tentang kode atau kata. Kode kecerdasan artifisial. Pada kesempatan hari ini kita akan belajar tentang berpikir komputasional. Sebelum kita belajar, marilah kita berdoa terlebih dahulu. Saya mohon Mbak Nadia untuk memimpin berdoa. Marilah teman-teman kita berdoa. Berdoa mulai. Bismillahirrahmanirrahim. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Allahumma sholli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Raditu billahi rabban wa bil islami dinan wa bi Muhammadin nabiyyan wa rasulah. Rabbi zidni ilman warzuqni fahman. Amin ya rabbal alamin. Berdoa selesai. Terima kasih. Sudah siap belajar? Mana semangatmu? Waktu semangat. Terima kasih. Nanti kita akan belajar kode. Sebelumnya, Bu Guru mau tanya, bagaimana kalian tadi pagi saat berangkat sekolah? Kalian berangkat sekolah menggunakan apa? Ada yang diantar, ada yang jalan kaki, ada yang bersepeda. Bagaimana arah kalian dalam berangkat sekolah? Ada yang berbelok kanan, belok kiri? Dalam kalian berangkat sekolah, kalian menggunakan arah belok kanan dan belok kiri. Nah, pada saat ini kita akan belajar tentang kode. Ya. Sebelumnya saya akan membacakan tujuan pembelajaran dulu. Nah, setelah mengikuti pembelajaran nanti, kalian akan diharapkan dapat yang pertama menjelaskan konsep berpikir komputasional. Apa itu konsep berpikir komputasional? Yang kedua, mengidentifikasi tahapan berpikir komputasional. Di antaranya dekomposisi, pengenalan pola, abstraksi, dan algoritme. Untuk yang ketiga, dapat mengenal konsep urutan berpindah secara sederhana melalui aktivitas sehari-hari. Yang keempat adalah mengisi langkah-langkah untuk menyelesaikan tugas atau menggambar pola dengan berpikir logis dan sistematis. Itu tujuan pembelajaran kita. Nah, tadi berpikir komputasional itu apa? Kalau berpikir komputasional tadi apa? Kemampuan menyusun langkah
langkah sehingga bisa diproses seperti komputer. Ya. Diulangi lagi, dibaca biar teman-teman dengar. Berpikir komputasional adalah kemampuan menyusun langkah sehingga bisa diproses seperti komputer. Itu adalah berpikir komputasional. Menyusun langkah-langkah agar bisa diproses seperti komputer. Pernah kalian bermain game Play Store? Itu nanti adalah contoh dari menyusun langkah-langkah. Nah, sekarang kita lihat dulu tadi ada 4 pilar. Yang pertama adalah dekomposisi. Apa itu dekomposisi? Membagi masalah kompleks menjadi bagian-bagian kecil. Ini adalah contoh sederhana sudah dituliskan. Membagi tugas dalam membersihkan kelas. Setiap pagi ada petugas tiket membersihkan kelas. Nah, ada yang menyapu lantai, ada yang mengepel, ada yang membersihkan debu. Itu adalah dekomposisi. Contohnya seperti itu. Untuk yang kedua adalah pengenalan pola. Apa itu pengenalan pola? Mencari kesamaan dari bagian-bagian yang sudah dipecah. Contohnya kita membuat jadwal. Nah, itu adalah pola. Misalkan hari Senin jadwalnya apa? PP, bahasa Indonesia dan apa? Itu adalah pola, pengenalan pola. Contohnya adalah menjadwal. Tuh. Terus yang ketiga tadi apa yang ketiga? Abstraksi. Apa itu abstraksi? Fokus pada hal yang penting saja. Fokus pada hal yang penting saja. Contohnya, ketika kalian menulis ya, ketika kalian menulis tugas, kalian hanya fokus menulis tugas, tidak perlu memikirkan bagaimana kok caranya menulis. Nah, nanti tidak jadi menulis. Fokus pada menulis pensilnya. Itu ya. Itu yang ketiga. Terus yang keempat. Apa tadi? Algoritma. Algoritma. Membuat langkah-langkah penyelesaian masalah. Contohnya di situ adalah membuat langkah-langkah, membuat mie rebus. Membuat mie rebus. Kalian sudah pernah membuat mie rebus? Langkah-langkahnya. Langkah-langkahnya dibuka kemasannya. Terus didihkan air dulu ya. Didihkan air dulu. Terus masukkan mie pada saat air mendidih. Kemudian apa? Masukkan bumbu. Terus kalau sudah matang diangkat dan ditaruh di mangkok atau piring. Siap dimakan. Itu adalah langkah-langkahnya. Itu contoh. Nah, yang akan kita pelajari saat ini adalah algoritma, yaitu menyusun langkah-langkah. Algoritma. Itu tadi berpikir komputasional adalah kemampuan berpikir untuk memecahkan masalah atau persoalan sehari-hari dengan cara seperti komputer. Nah, sekarang kita akan bermain peran, bermain robot dan komandan.
tadi. Kamu sebagai komandannya yang memegang apa? Remote. Nah, terus di dalam layar itu adalah robotnya. Nah, sekarang kita akan bermain peran. Cluenya adalah kita menggunakan kode warna. Warna hijau kita maju. Warna kuning kita mundur. Warna merah ke kanan. Warna biru ke kiri. Sekarang kita akan mencoba. Sudah jelas belum? Sudah. Ingat ya. Merah tadi apa? Kanan. Hijau apa? Kiri. Hijau apa? Maju. Biru? Kiri. Kuning? Mundur. Ingat. Coba sekarang Mas Dian maju. Kita akan mencoba untuk menjadi robotnya Mas Dian, Bu Guru yang mengomando. Sudah siap? Siap. Hijau. Hijau. Ya. Kuning. Hijau. Merah. Biru. Merah, merah. Merah. Ya. Kuning, kuning. Ya. Tepuk tangan. Sekali lagi Mbak Nadia, coba yuk. Mbak Nadia. Sudah siap? Siap. Nah. Merah. Betul? Lagi ya. Lagi hijau. Kuning. Kuning, betul? Lagi. Ayo, diingat, diingat. Lagi. Maju, mundur, kanan, kiri. Ulangi lagi. Ya. Hijau. Kuning. Merah. Betul? Salah. Nah, yuk sudah. Ya, coba yang lain. Siapa yang mau lagi ya? Ayo hijau maju. Hijau, kuning, merah, biru, merah, kuning, kuning, hijau, hijau, biru, kuning. Ya, yang pertama. Dari sini sudah paham ya? Kalau di situ ada punya hijau itu maju, kuning mundur, merah kanan, biru kiri. Nah, sekarang kalian akan mencoba untuk mengerjakan LKPD di sini. Kamu membuat kode. Nah, membuat kode yang nanti akan dipraktekkan kepada kelompok-kelompok kalian. Buatlah kode dengan menggunakan kode warna itu tadi yang nanti akan dipraktekkan oleh kelompok kalian. Nah, sekarang dikerjakan dulu secara kelompok. Kelompok 1, kelompok 2, kelompok 3. Yuk. Buatlah kode. Minimal 2 kode, 1 kode minimal 2 ya. Ada 10 di situ, ada 10. Buatkan 10 kode yang nanti akan dipraktekkan kepada temanmu. Nah, bebas. Kodenya bebas, bisa biru, merah, biru boleh. Dikasih nama kelompoknya.
ada temanmu. Sudah? Sudah. Sekarang caranya begini. Misalkan kelompok 1 itu memberikan kode, kamu memilih kepada kelompok lain untuk maju sebagai robot. Nah, kamu sebagai komandannya. Kamu boleh memilih kelompok mana saja yang belum maju. Mulai dari kelompok 1. Kelompok 1 mau maju. Pilih nomor berapa? 3. Kelompok 3. Yo, kelompok 3 maju yo. Kelompok 3 sebagai robot. Robotnya Mbak Gista, Mbak Nadia sama Mbak Destri. Yo. Dibacakan sudah siap kelompok 3, kelompok Destri. Ya. Sudah dibacakan pelan-pelan. Biru, kuning, hijau. Biru, kuning, hijau. Terus Merah, biru, kuning. Merah, biru, kuning. ya, terus Merah, merah, biru. Merah, merah, biru. ya, terus Kuning, kuning, hijau. Kuning, kuning, hijau. yuk geser geser. Yuk. Terus lanjut. Biru, kuning, merah. Biru. Salah. Ya, salah lagi. Yo. Biru, Biru, kuning, merah. Biru, kuning, merah. ya, terus Kuning, merah, kuning. Kuning, merah, ya. Lanjut. Lanjut, lanjut. Itunya ayo lanjut. Hijau, merah, biru. Hijau, merah, biru. Nah, terus Hijau, hijau, kuning. hijau, hijau, kuning. Kuning, kuning, kuning. Kuning, kuning, kuning. Ya? Ya. Tepuk tangan untuk kelompoknya. Berarti nilainya 9. Kelompok 3. Nilainya 9. Nah, terus kelompok 2 sekarang mau pilih kelompok mana? Kelompok 1. Tentunya ya ada 3 kelompok. Ayo maju kelompok 1. Kelompok 1 maju dong. Ini kelompoknya Mas Adit. Yo. Sudah siap? Komandan sudah siap? Geser ke sana. Sudah betul. Nah. Yo, siap dibacakan? Merah, biru, kuning. Merah, biru, kuning. Ya, nanti terus Kuning, hijau, kuning. kuning, hijau, kuning. Biru, merah. Biru, merah. Terus Hijau, kuning, merah. Hijau. Biru, merah, hijau. Hijau, biru. hijau, biru. Kuning, hijau, biru. Hijau. Nah,
menggunakan yang lainnya. Nah, kalau lebih canggih lagi kita menggunakan komputer ya toh. Ya, di dalam komputer kita bisa menggerakkan benda-benda di dalam komputer itu dengan menggunakan alat komputer. Tetapi di sini kita belajar tanpa, jadi kita menggunakan benda, tidak menggunakan alat komputer di situ. Ya, dari sini ada pertanyaan? Tidak. Nah, jadi pembelajaran hari ini kita dapat menyimpulkan ya bahwa dalam era digital ini berpikir komputasional bukan hanya keterampilan ilmuwan yang menggunakan ahli komputer ya, tetapi kita semua harus punya kemampuan esensial dalam kehidupan sehari-hari. Kita bisa seperti komputer. Bisa seperti komputer. Ini tadi yang kita lakukan ini adalah gerakan yang ada di dalam komputer. Yang kedua, kemampuan ini membantu individu dalam berbagai situasi, mulai dari mengambil keputusan, manajemen waktu, hingga memecahkan masalah-masalah yang kompleks. Intinya kita harus melakukan sesuatu itu harus urut, ya, harus urut dan logis berdasarkan instruksi yang benar. Kalau tidak benar, bagaimana hasilnya? Tadi misalkan masak mie tidak benar, ya tidak enak, seperti itu ya. Instruksi yang ada harus kita lakukan secara urut. Itu ya. Ada yang belum paham? Sudah. Untuk pembelajaran hari ini, karena kalian sudah belajar dengan baik, bisa dilakukan di dalam kegiatan sehari-hari. Besok kita lanjutkan lagi pembelajaran kode. Untuk hari ini sampai di sini dulu. Dan sekarang bisa dilanjutkan dengan pembelajaran selanjutnya. Yaitu apa? Pembelajaran selanjutnya Pendidikan Pancasila. Terima kasih atas waktunya.